Hujan turun di tengah petang. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat datang. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkah, hidayah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman. Yang terhormat Mudarrisah Muhadarah Ibu Sri Wahyuni SAG MPD, yang kami hormati Ibu pemateri Ibu Rosmawati, yang kami cintai, hadirin semuanya. Hadirin yang terhormat, 30 menit ke depan bersama saya Marina Salaswati sebagai pembawa acara yang sangat penting, yaitu presentasi materi Bakala dengan tema fenomena LGBT di tengah masyarakat modern. Hari ini tanggal 11 Mei 2026 bertempat di MTKD Al-Ikhlas Coblong. Para hadirin yang kami hormati, adapun pokok-pokok acara hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi dan diskusi interaktif, 4. Penutupan. Hadirin semuanya, untuk memulai rangkaian acara hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang pertama, pembacaan tilawah dan syari tilawah surat Al-A'raf ayat 80-81 yang akan dibacakan oleh Ibu Dian Jamilah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Plus Innakum lata'tunal rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Jamilah. Semoga dengan lantunan ayat-ayat Allah tadi menambahkan keberkahan acara pagi ini.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Hendriani. Kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kalian teh pada jaya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bu Yeni. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SAG MPD selaku Madrasah yang saya hormati Wakil Ketua Kelas Umar bin Khattab Ibu Dede dan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sambutan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia. Hadirin yang saya hormati, tema kegiatan kita hari ini adalah fenomena LGBT di tengah masyarakat modern yang dikaji dalam judul Perspektif Islam Antara Fitrah dan Realitas Sosial. Tema ini penting untuk dapat kita pahami mengingat fenomena sosial saat ini berkembang dengan sangat cepat dan seringkali memunculkan berbagai pandangan yang beragam. Sebagai umat Islam,
kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya dan memberikan pedoman hidup melalui Al-Quran dan Sunnah. Melalui presentasi makalah ini diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta bersikap bijak dalam menyikapi realitas sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurjanah atas sambutan dan sedikit bocoran materinya. Sebelum melanjutkan acara, semangat dulu. Bagi LGBT, no way, lepaskan. Masih belum ada tuh, masih belum ada yang semangat. LGBT, yaitu sesi pemaparan materi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan moderator pada sesi kali ini. Beliau merupakan lulusan strata 1 jurusan teknik sipil teknik tekstil. Dalam perjalanan hidupnya, beliau menjalani peran utama sebagai seorang istri, ibu dari 3 orang anak, dan seorang nenek dari 1 cucu. Setelah mengambil masa pensiun ini sekitar 13 tahun yang lalu, beliau memilih untuk terus mengisi fase kehidupan dengan hal-hal yang bernilai. Aktivitas beliau saat ini difokuskan pada upaya memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, terutama suami dan anak-anak sebagai salah satu jalan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen beliau diwujudkan melalui semangat belajar yang tidak pernah berhenti, terus mencari dan menimba ilmu dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermanfaat. Dengan latar belakang pengalaman hidup dan semangat tersebut, mari kita sambut moderator kita pada sesi kali ini, Ibu Wiwin Windrayanti. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat. Kepada Ibu Wiwin, kami persilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat MC yang asih pakai baju batik. Terima kasih MC yang cantik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Guru kita, Ibu Sri Wahyuni Solihah SHGPD. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Lili Saja selaku KM kelas 5 Imhoto yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dede. Siang Ibu Dede. Selanjutnya saya hormati Ibu Rosmawati selaku pemateri atau narasumber yang akan mengisi presentasi kali ini. Selamat siang Ibu Ros, serta rekan-rekan santri kelas 5 Imhoto yang saya banggakan. Perkenalkan, senang sekali hari ini saya Wiwin Windrayanti selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi kita kali ini. Saya perempuan tulen Bu alias asli. Hal ini kayaknya penting ya untuk kita sampaikan zaman sekarang ini, karena untuk menghindari corekan atau godaan dari teman-teman sejenis kita Bu alias
and Charity. Hal ini sejalan dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Tetapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu hadirin yang di sini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Masya Allah, Mas Umar ya. Tolong bagian saya kiri berikan senyum terbaiknya. Saya kanan, mana senyum terbaiknya? Masya Allah, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan diawali senyum terbaik dari kita semua, kita dapat menyimak presentasi ini dengan sebaik-baiknya dan pulang dengan membawa oleh-oleh. Oleh-oleh ilmu tentunya ya Ibu. Baik hadirin sekalian, pada sesi ini kita akan menyimak bersama-sama presentasi dengan mengusung tema LGBT di tengah masyarakat modern yang semakin berani, terbuka, dan terlihat. Isu ini sengaja kami angkat di tengah maraknya komunitas LGBT di Indonesia. Bahkan berdasarkan fakta dan data, Indonesia ini komunitas LGBT-nya menduduki peringkat kelima di dunia. Bahkan di Jawa Barat, di provinsi kita tercinta ini, menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah populasi sekitar 302.000 jiwa. Angka yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, isu ini sengaja kami angkat. Kemudian melalui presentasi ini, pemateri berupaya menempatkan isu fenomena tersebut di dalam kerangka pandangan Islam melalui bagaimana Islam memandang konsep fitrah manusia serta bagaimana Islam memberikan solusi untuk penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tahan dulu Ibu penasarannya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang dalam kesehariannya beliau tidak saja menjalani sebagai perannya sebagai keluarga, tapi beliau juga aktif terus mengembangkan diri melalui kegiatan belajar dan pengamatan sosial. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan sarjana bahasa Jepang. Kalau dilihat dari background akademisnya, memang sepertinya tidak selaras dengan materi yang akan kita sampaikan. Tetapi karena beliau ini mempunyai minat yang sangat besar dalam mempelajari berbagai hal, terutama khususnya adalah isu-isu yang berkembang pada masyarakat. Khususnya adalah yang fokuskan pada makalah yang akan kami presentasikan hari ini. Jadi hal itu tidak menjadi batasan bagi beliau. Baik hadirin, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rosmawati untuk menyampaikan paparan makalah materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan penerusnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menjaga iman, keluarga, dan generasi manusia sesuai dengan agama. Semoga dengan memahami materi ini kita bisa lebih bijak dalam bersikap, lebih berhati-hati dalam mendidik, serta lebih kuat dalam menjaga fitrah keluarga sesuai ajaran Islam. Aja ibu. Latar belakang fenomena ini adalah salah satu isu sosial yang berkembang pesat di era modern. Globalisasi majunya teknologi informasi serta aset budaya luar telah membawa berbagai nilai baru ke tengah masyarakat, termasuk pandangan mengenai orientasi sosial dan identitas gender. Fakta dan data menunjukkan bahwa populasi LGBT di Indonesia menempati posisi kelima di dunia, dan Jawa Barat
posisi ke-1 di Indonesia dengan jumlah kurang lebih 300 juta jiwa. Maka ini bukan angka pasti ya ibu-ibu, bisa jadi fakta di lapangan itu lebih besar karena mereka belum terbuka sepenuhnya soal ini. Jadi mungkin banyak yang Islam memandang manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah yang lurus, yaitu hidup sesuai ketentuan-ketentuannya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui kata pernikahan adalah satu-satunya jalan yang diberikan untuk menyalurkan naluri seksual dan membangun keturunan. Oleh karena itu, perilaku LGBT dipandang sebagai satu penyimpangan dari fitrah tersebut. Kita lanjut ke pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu lesbian? Cewek sama cewek. Mulai sama perempuan yang Sama jenis. ya, kalau gay Laki-laki sama jenis. Paus posisi ada nih posisi. Itu lagi itu. transgender Berubah alat langkah. soalnya identitas gendernya sejarah singkat fenomena LGBT ini bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Dalam sejarah dan agama, hal ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Lut. Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Lut sebagai masyarakat yang melakukan hubungan sejenis secara terang-terangan, bahkan sudah menjadi kebiasaan sosial yang dinormalisasi. Oleh karena itu, kaum Nabi Lut sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan kaum LGBT dalam perspektif Islam. Lalu bagaimana LGBT dalam perspektif Islam? Islam memandang bahwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan fitrah, yaitu kemampuan distribusi dan hidup kepada kesembuhannya. Kita ini mencakup aspek akidah, akhlak, serta naluri biologis manusia, termasuk naluri seksual. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-A'raf yang bisa dibacakan oleh Budia. Selanjutnya kita ke pandangan hadis Nabi Muhammad tentang LGBT. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Sedangkan ada satu lagi hadis yang menyebutkan barang siapa kalian yang melakukan perbuatan Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Sementara itu pandangan ulama mazhab tentang LGBT. Mazhab Syafi'i menyamakannya dengan zina. Mazhab Hanafi menyamakannya dengan jarima ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, bisa berupa kurungan, penjara, denda, atau hukuman saja. Sementara mazhab Ali dan Mambali memandang pelaku dapat dikenai bongkar, yaitu hukum dan faktor-faktor penyebab munculnya LGBT. Ada beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor psikologis, termasuk faktor media dan budaya populer. Ini banyak sekali terutama dalam film-film LGBT, bahkan dalam WA, yang waktu WA ada tembalunya, ada yang laki-laki perempuan, laki-laki. Ini yang satunya laki-laki siapa? Wali kan? Lalu yang pasangan-pasangan laki-laki perempuan, laki-laki dan laki-laki berpegangan tangan, perempuan dan perempuan berpegangan tangan juga. Seolah-olah sudah dinormalisasi bahkan oleh media yang kita pakai di sosialisasi. Dan Islam dalam hal ini, Islam tidak mentoleransi perilaku LGBT karena bertentangan dengan fitrah dan syariat. Islam melarang sikap membenci dan mendiskriminasi individu. Laki-laki tetap diperlakukan sebagai manusia
manusia yang bermanfaat. Solusinya seperti apa? Penguatan akidah, pembinaan keluarga, pendampingan psikologis dan spiritual, juga sinergi masyarakat dan negara. Dampak LGBT terhadap individu dan masyarakat bisa berdampak kepada psikologis, dampak sosial, dampak moral dan budaya, juga dampak kesehatan yang terutama itu karena hubungan sosial yang menyimpang itu bisa meningkatkan resiko penyakit menular. Upaya pencegahan dan penanganannya, peran keluarga yang paling utama harus menjadi tempat aman. Keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dapat membantu anak tumbuh dengan identitas diri yang sehat dan seimbang. Juga peran pendidikan, peran masyarakat dan negara. Islam memandang LGBT sebagai penyimpangan. Islam memandang LGBT sebagai penyimpangan program manusia dan bertentangan dengan syariat. Tapi realitanya, hal ini adalah persoalan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena itu Islam menawarkan sikap yang seimbang, yaitu ketegasan dalam prinsip akidah sekaligus pendekatan norma dan kemanusiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Ibu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kita belajar hari ini dan memudahkan kita untuk mengamalkannya di sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati atas paparan yang tadi disampaikan. Hadirin, dari paparan tadi dapat kita pahami bahwa persoalan LGBT merupakan persoalan yang kompleks karena dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktornya antara lain faktor keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, sosial media, serta budaya-budaya secara populer. Untuk selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita mengenai materi ini, kami akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun sanggahannya dengan materi tadi. Dengan ketentuan menyebutkan nama serta menyampaikan pertanyaan, sanggahan ataupun tambahan tadi dengan singkat dan jelas. Kami berkesempatan kepada dua penanya dulu. Kami persilahkan. Waduh, saya kira nanya, saya kira. Ibunya sama Ibu Tini. Rame soalnya. Minum minumannya. Saya Nia Kurniasi. Pertanyaan, bagaimana menghindari LGBT? Baiklah, terima kasih untuk penanya kedua dulu. Langsung aja Bu, Putihnya langsung aja. Bagaimana supaya melepaskannya, supaya tidak berlalu, supaya sembuh ya yang sudah terjadi apa? Terima kasih atas pertanyaannya kepada ibunya juga Ibu Tini. Selanjutnya kepada pemateri Ibu Rosmawati. Kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Ini dia. Tadi berbalik adanya. Menghindari agar tidak terjadi Ya. keluarga yang harmonis akan menjadikan rasa nyaman di keluarga dan bisa menjauhi itu dari pendidikan, lingkungan sosial. Supaya Borong ada rehabilitasi bahwa yang sudah kasar atau kalau dari diri sendiri menjauh saja dari lingkungannya. Bisa ada di lingkungan yang seperti itu menjauh supaya tidak bersama-sama lingkungan itu salah satu faktor yang kuat untuk seseorang. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati atas tanggapannya. Bagaimana ibunya dan Ibu Tini sudah puas? Sudah. Terima kasih. Jadi hadirin, apakah LGBT itu suatu penyakit?
berdasarkan WHO, asalnya LGBT itu dikategorikan ke dalam sakit jiwa. Tapi kemudian pada tahun 1990, WHO mengkategorikan LGBT ini ke dalam penyimpangan perilaku. Apakah bisa disembuhkan? Banyak, bisa. Banyak yang sudah terbukti bisa sembuh. Yang paling besar faktornya dalam kesembuhan LGBT ini adalah ada dalam diri si penderita atau si pelaku. Kalau orang lain yang akan meminta untuk berubah, dia akan susah. Kupingnya sudah tertutup. Tapi kalau dia sudah memahami dengan ajaran, dengan lingkungannya, mungkin apa yang dia lihat, kemudian tidak yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa bahwa dia menyimpang dari itu, maka biasanya dia selain mencari-cari dulu ilmu sendiri, kemudian dia akan mencari orang, mencari tempat yang bisa tempat beliau curhati. Karena itu sebagai kita sebagai orang tua, jika anak kita curhat apapun mengenai kebiasaan buruknya, jangan kita langsung curhat, tapi kita dengarkan aja baik-baik. Meskipun hati kita bergejolak, anak kita sedang bermasalah, tapi kita harus tetap tenang, tetap tersenyum dan memberikan rangkulan pertama kepada anak itu, kemudian bersedikit jangan mama bersama kamu. Mari kita lewati masalah ini bersama-sama. Kalau kita bisa menangannya sendiri, selain kita memberikan nasihati dengan dasar-dasar akhlak agama, baru kemudian kita mendatangi psikolog, curhat, kemudian nanti diidentifikasi ini anak masalahnya itu dari mana. Biasanya kebanyakan para penderita LGBT itu adalah mempunyai masa lalu. Kalau ada yang LGBT tanya ada apa, kenapa penyebabnya, ada yang memahami penyebabnya masa lalunya apa dia disembunyi, dia kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang tidak memahami, bahkan dia saya baik-baik aja, memang saya ada bawaan dari lahir, dari kecil saya seperti ini. Itu kata lu sebetulnya, karena menurut Pak ahli itu tidak ada bahwa LGBT itu adalah bawaan atau keturunan atau gen. Nah, para hadirin, karena waktunya habis, maka saya tutup sesi diskusi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asmawati. Terima kasih seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman serta menjadi refleksi dalam menyikapi fenomena sosial sekitar kita. Dengan demikian berakhir sudah sesi presentasi makalah kali ini. Selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya jalannya acara kepada MC. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati sebagai narasumber dan Ibu Wiwin sebagai moderator. Tepuk tangan untuk kita semua. Para hadirin di Kota Bandung pada 2025 dari Forum Umat Islam Bersatu diantaranya PCNU Kota Bandung, Muhammadiyah, Persatuan Islam, LDII beserta DPRD Kota Bandung berjuang mengesahkan Perda anti LGBT di Kota Bandung. Wow, tepuk tangan untuk Kota Bandung. Baiklah, acara yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Tuti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala dan khusus seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ridho, rahmat dan ampunannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat dan berbagai fenomena kehidupan modern yang kami hadapi, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa menjaga hati, pikiran dan langkah kami dari segala pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, dan generasi kami dari perilaku dan pengaruh yang menyimpang dari fitrah yang telah Engkau tetapkan.
Kuatkanlah iman kami agar tetap istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Bagi saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan berbagai penyimpangan dan kebingungan dalam hidupnya, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada mereka. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, dan kuatkan mereka untuk kembali kepada fitrah dan kebenaran. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meningkatkan kepedulian kami terhadap kondisi masyarakat. Berikanlah keberkahan dalam setiap ilmu yang kami peroleh, serta jadikan kami pribadi yang mampu memberikan manfaat bagi umat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Tuti atas doanya untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa sudah di penghujung acara. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua yang sudah hadir di sini mendapatkan nilai positif dari materi hari ini, dan semoga bisa memberikan dampak baik ke depannya. Saya, Marina Saraswati, selaku pembawa acara, mohon pamit undur. Undur menari-nari, jangan lupa bersyukur dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.